Berikut adalah saya akan memberikan informasi mengenai cara penggunaan dari aplikasi laporan penjualan untuk contoh coffee shop atau restoran. Jadi pada prinsipnya sama dengan laporan penjualan untuk toko, hanya di sini ditambahkan satu kriteria, yaitu kriteria jam kedatangan. Jadi untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan analisa, kebanyakan pembeli itu datang kalau yang dine-in ya, itu pada jam berapa. Oke, ini adalah contoh yang sudah diisikan, jadi teman-teman juga bisa membuka dua tab secara bersamaan, yang kosong dan yang isian. Jadi yang kosong untuk teman-teman isikan dengan data teman-teman, sedangkan yang ada isiannya untuk referensi. Oke, kita mulai dari awal. Jadi kalau di menu depan itu bisa dilihat, itu ada tab bulan ya, ini untuk melihat status penjualan selama 2 bulan terakhir. Jadi karena ini Agustus 2023, ini pembandingnya adalah 2 bulan ini adalah Agustus dan Juli. Dan tanggal 11 ini maksudnya adalah tanggal hari ini atau tanggal terakhir. Jadi dia akan selalu mengikuti kalau teman-teman bukanya di September, nanti ini akan berubah secara otomatis. Kemudian penjualan 10 hari terakhir sesuai isiannya. Kalau belum diisi ya pasti masih kosong ya, atau tidak ada penjualan. Ini adalah grafik penjualannya. Kemudian ini adalah menu yang bisa diklik untuk masuk ke masing-masing tab ya, atau bisa langsung juga menggunakan tab di bawah. Oke, ini untuk yang bagian kosongnya ya. Jadi kita bisa mulai dari setup usaha. Di sini kita bisa isikan tanggal awal kita mau merekap data penjualan kita. Di sini bisa diisikan langsung 1 Januari, tanggal bebas ya. Jadi tidak harus mulai dari Januari ataupun tanggal 1. Dan kita bisa mengetik seperti tadi atau memilih di tab tanggal yang dimunculkan oleh Google Sheet. Kalau menggunakan Excel tidak akan muncul, jadi hanya harus ketik manual. Kemudian nama usaha, kita bisa isikan nama usahanya. Ya. Ini akan digunakan sebagai header di laporan. Jadi kalau kita melihat di aplikasi yang sudah jadi, kita misalnya masuk ke laporan mingguan, itu di bagian atas akan muncul nama usaha. Dan ini adalah logo yang bisa teman-teman ganti dengan logo usaha teman-teman. Oke. Jadi kita bisa isikan, melanjutkan isi nama usaha, alamat, dan lain-lain. Kemudian target bulanannya. Jadi target bulanan ini akan muncul di grafik penjualan. Oke, grafik penjualan tahunan. Ini akan muncul di sini. Ini adalah target yang tadi diisikan di bagian setup data usaha yang warnanya oranye muda. Oke, jadi misalnya sebagai contoh ini ya saya isikan saja seperti ini ya. Kemudian kita tarik, kalau targetnya sama, kalau targetnya berbeda-beda ya tinggal diisikan angka yang berbeda-beda sesuai tahunnya dan sesuai bulannya. Jadi ya untuk data usahanya itu saja yang kita bisa setup. Berikutnya adalah kita bisa masuk ke setup produk. Di sini kita bisa mengisikan kriteria-kriteria yang mau kita lihat. Sebagai contoh di sini kan coffee shop ya. Jadi kita bisa mengisikan daftar kategorinya. Ini bebas ya, ini kategori 1, kategori 2. Ini bisa di sebelah kiri, bisa diisi di sebelah kanan, demikian juga sebaliknya, atau bisa mau dilihat yang lain, parameter lain. Misalnya kalau ingin dilihat berdasarkan produk dari mana, ya bisa juga ini diganti. Misalnya produk dari Starbucks kah, atau produk dari kopi kenangan kah, kalau memang menjual kopi-kopi yang tidak dibuat sendiri misalnya. Atau menjual makanan dari produk manakah, itu bisa taruh di sini ya. Jadi tidak ada kekhususan bahwa kategori 1 dan kategori 2 ini harus seperti ini ya, bebas. Kemudian rentang harga, ini rentang harga produknya. Rentang waktu tadi sudah disampaikan, ini lebih untuk melihat jam kedatangan.
Nah, kalau mulai buka dari jam 8 sampai jam 11, kita bisa isikan waktunya. Ini kebetulan kan ada formulanya ya. Tapi kalau teman-teman punya jam yang berbeda, ini silahkan diisi manual. Hanya formatnya harus format yang seperti ini, agar bisa dihitung jumlah jamnya. Kemudian di sini ID produk, nama produk, misalnya ya ID bebas. Kemudian nama produk, misalnya Americano. Nah, ini kategorinya, ya. Misalnya ini hot, ya. Atau untuk memudahkan, di sini bisa juga kita isi ya, hot Americano. Kemudian kategori 2, ini misalnya kita mengisi tadi, ini sebagai contoh, Black Coffee. Jadi silahkan diisikan sampai ke bawah sesuai jenis makanan dan minuman yang teman-teman punya. Kemudian harga jual dan harga beli ini opsional. Ini hanya untuk referensi saja. Jadi kalaupun tidak diisi, ini tidak apa-apa. Ya, tapi nanti akan ada ini sepakatnya namanya kelas harga. Ini adalah berdasarkan harga jual di sini. Ya, jadi perlu dimasukkan sebenarnya nilai rata-ratanya untuk kita bisa melihat, membandingkan nanti di rentang harga tertentu berapa produk mana yang produk dengan rentang harga yang mana yang paling banyak dibeli. Ya, itu hanya bisa lihat kalau diisikan harga rata-ratanya di sini. Ya, tidak harus harga eksaknya. Itu untuk daftar produk. Setelah itu di sini ada setup pelanggan. Pelanggan ini opsional karena ya kalau namanya pengunjung coffee shop mungkin susah untuk kita track ya. Tapi mungkin ada beberapa yang berulang ataupun ada yang sering melakukan pembelian, kita pengen lihat nih pelanggan yang salah satu pelanggan ini berapa banyak dia pembeliannya selama sebulan, kita pengen track, itu oke. Tapi sebenarnya tidak ada keharusan mengisi di sini. Setelah itu kita bisa masuk ke jalur pemasaran. Ya, ini adalah channel untuk pembelian secara dine-in misalnya, atau GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan channel-channel pembelian lainnya yang teman-teman ingin masukkan. Karena nanti akan dijadikan sebagai bagian dari kriteria untuk mengamati atau mengevaluasi penjualan. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan yang sudah ada isiannya. Nah, di sini bisa dilihat rekap penjualan jalur pemasarannya di sini. Ya, jadi di sini bisa terlihat penjualan GoFood, GrabFood, ShopeeFood ini bagaimana dibandingkan terhadap penjualan-penjualan dari channel yang lain. Setelah itu ada cabang. Jadi cabang ini sebenarnya mungkin agak bias dengan tadi ya jalur penjualan, tapi bisa digunakan salah satu, tidak harus dua-duanya. Tapi kalau teman-teman mempunyai lebih dari satu cabang dan masing-masing cabang juga berjualannya berbeda-beda, atau ada cabang juga kemudian secara penjualan online-nya didistribusikan atau terbagi-bagi antar cabang, itu bisa digunakan dua tab cabang dan penjualan untuk mengevaluasi penjualan. Setelah itu sales. Nah, sales kalau memang ini lebih ke arah grup salesnya. Jadi misalnya untuk satu waktu tertentu atau penyebab tertentu, ini adalah grup-grup salesnya dan ingin dievaluasi nih pada saat grup sales yang mana yang penjualannya paling tinggi. Ya. Oke, berikutnya kita bisa masuk ke daftar program. Nah, daftar program ini yang mungkin akan sangat berguna bagi teman-teman untuk melakukan evaluasi terhadap penjualan berkaitan dengan program-program ataupun hal-hal yang membuat penjualan itu naik atau penjualan itu turun. Jadi seperti di sini bisa dilihat, misalnya di sini adalah high season, ya bisa dimasukkan saja high season di sini. Kemudian buy one get one night, kemudian ada live music, dan pengisiannya nggak harus, misalnya gini, ini
Bugonite ada di kolom 2. Setelah ini karena ini kosong ya tulisnya di kolom 1, nggak usah kemudian di sini jadi kolom 2 semua, karena di sini disediakan hanya 4 kolom untuk mencatat semua program ataupun kondisi yang diperkirakan akan mempunyai pengaruh terhadap penjualan. Demikian juga terhadap yang sifatnya negatif di sini. Seperti misalnya di sini ada muncul coffee shop baru yang berdekatan ataukah yang lain yang mengakibatkan kemungkinan penjualan akan turun. Hasil dari ini bisa dilihat di tab analisa penjualan. Ya. Jadi di sini ada penjualan mingguan ya, bisa dilihat nih. Jadi penjualan itu kita bisa lihat nih apakah ada kenaikan, penurunan, dan apakah programnya efektif, tidak efektif. Demikian juga dengan trade-nya, apakah membuat penjualan jadi turun. Nah, itu bisa jadi dievaluasi langsung di analisa yang mingguan. Selain analisa mingguan juga akan muncul di analisa bulanan untuk program-program tadi. Ya, jadi bisa akan muncul di sini. Oke, jadi setelah kita mengisikan program, berarti kita sudah melakukan setup terhadap seluruh kriteria yang muncul. Kemudian kita bisa mulai mengisikan penjualan. Ya, di form kosongnya di sini sebagai gambaran dulu. Jadi di penjualan, oke, kita bisa mulai mengisikan dari tanggal. Dan di sini, ini kita tidak harus mengisi 5 transaksi untuk produk yang sama di tanggal yang sama. Jadi kita bisa mengisikan rekapnya saja. Tapi tidak ada masalah juga kalau ingin dibagi terhadap customer atau terhadap tergantung yang mau kita evaluasi apa gitu kan. Jadi di sini bisa diisikan misalnya tanggal 1 Januari. Tadi 19 ya. 23. Nah, kemudian nama produknya jadi misalnya Hot Americano. Kemudian, nah ini kedatangan, ini kita isikan range dari waktu kedatangannya. Tadi kan kita bisa lihat, kalau di range waktu kedatangan, ya, ini ada nomor 1 sampai 10. Jadi kalau misalnya kita mau range kedatangannya adalah jam 8 sampai jam 10, kita bisa mengisi yang nomor 1 di penjualan tadi. Jadi kita bisa isikan di sini 1. Jadi kita bisa mengisikan 1 tadi di sini. Ini sudah akan muncul waktunya. Kemudian jumlahnya kita bisa misalnya isikan 5. Kemudian harga per unit, kalau misalnya sama ya kita bisa isikan sama, misalnya harga per unitnya 20.000. Dan di sini totalnya bisa kita tulis secara manual jadi 20 kali 5 100.000, atau ya kalau menggunakan formula. Jadi tujuannya memang ini dilepas adalah untuk karena mungkin harga per unitnya juga beda-beda, ataupun hanya ingin dicatat totalnya saja ya. Jadi kalau total sudah menjadi jadi tidak ada keharusan mengisi harga per unit ataupun mengisi ataupun membuat rumus di total, bisa juga langsung ditulis totalnya saja kalau misalnya harga berbeda-beda. Dan di sini kalau kita melihat mengisikan data secara total, di sini kan mungkin pelanggannya kita isi saja umum atau tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kemudian jalur penjualan. Nah ini kalau misalnya ternyata kita mau membagi nih yang dine-in, jadi kita bisa tulis juga 2 kali. Tadi Hot Americano dibeli, kemudian jumlah yang dibeli GoFood berapa kalau kita ingin melacak ya. Kemudian nanti di yang dine-in berapa ya. Tapi kalaupun tidak ingin melihat jalur penjualannya, ya bisa kita hanya ingin melihat jumlahnya saja, ya ini nggak perlu ditulis 2 kali, hanya cukup 1 kali. Jadi di sebelah kanan di sini hanya tinggal diisikan saja pembayarannya, cabangnya, kemudian salesnya dipilih, group of salesnya ya.
Kemudian HPP-nya ini bisa diisi, bisa tidak diisi. Kalaupun diisi, ini adalah HPP terhadap total. HPP ini hanya akan muncul di grafik. Saya gunakan yang sudah ada isiannya. Jadi hanya akan muncul di grafik penjualan tahunan. Ya, untuk melihat profitnya berapa. Ini hanya akan muncul di sini. Jadi ini kenapa 0? Ya karena memang tidak diisi HPP-nya. Ya, jadi kondisi akan muncul di sini. Kalau kita lihat kembali ke menu penjualan, ini kan kelihatan di sini HPP-nya 0, tidak kita isi. Ya. Oke. Jadi data penjualan sudah diisi. Ini adalah file contohnya buat referensi teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat pengisian seperti ini hasilnya bagaimana. Setelah itu, kalau penjualan sudah, maka kita bisa mulai melihat membuat laporan ataupun melihat rekapnya ataupun melihat grafiknya dan juga melakukan analisa terhadap penjualannya. Untuk laporan harian ini sama dengan laporan dan mingguan. Jadi yang perlu dilakukan hanya memilih tanggal ya. Kalau harian yang memilih tanggal hari yang mau dilihat. Di sini produk yang ditampilkan adalah bisa dipilih antara produk terjual saja atau seluruh produk. Kalau seluruh produk nanti akan muncul seluruh baris yang jumlahnya sekitar 500 baris. Ya, kalau hanya terjual saja berarti dimunculkan hanya yang ada penjualan di hari itu. Demikian juga saya langsung saja ini laporan mingguan ya. Memilih awal minggunya. Nah, ini produk yang terjual di hari itu. Kemudian bulanan juga sama ya. Akan direkap penjualan di bulan itu. Jadi ini bisa dicetak sebagai laporan rutin. Setelah itu ada laporan penjualan sales kalau memang ingin dilihat grup salesnya, performanya bagaimana di periode tertentu. Di sini bisa dipilih tanggal awal dan tanggal akhirnya. Ya, jadi misalnya ingin dibandingkan nih pada hari yang sama penjualan sales yang ini dengan penjualan grup sales yang lain bagaimana, atau di shift yang berbeda. Ya, keperluannya memang hanya untuk evaluasi. Setelah itu kita bisa lihat rekap tahunan, ya 12 bulan sebenarnya. Yang 12 bulan bisa dilihat rekap penjualan dan di sini bisa dipilih nih bulannya. Mulai dari bulan Januari, Februari. Jadi 12 bulan itu tidak harus mulai dari bulan Januari. Jadi contoh ini saya pilih bulan Maret. Ya, jadi setelah ini muncul, ini akan terlihat. Kemudian di sini kita akan lihat warna ini keterangannya ada di bagian atas. Kalau di atas target adalah ini warnanya, kalau di bawah target adalah merah muda. Kemudian top 3 sales ini dibedakan warnanya, walaupun dasarnya hijau semua bisa terlihat langsung di rekap penjualan sales. Demikian juga untuk yang rekap cabang, formatnya sama. Ya, sama. Jalur sama, hanya beda itemnya saja. Ya, itemnya saja yang beda. Setelah itu kita bisa masuk ke melihat grafik penjualan. Jadi di sini bisa terlihat dalam periode 12 bulan, tapi bentuknya grafik. Ya, kalau tadi kan bentuknya tabel, ini bentuknya grafik dan kita bisa memilih bulannya di sini. Ya, kecuali menggunakan yang hanya 1 tahun, otomatis tidak akan ada muncul pilihan bulan di sini. Kalau ini hanya untuk yang memang lebih dari 1 tahun. Jadi di sini bisa terlihat grafiknya, di mana yang merah ini target,
warna oranye muda ini target, kemudian merah ini adalah periode tahun sebelumnya, dan yang hijau ini adalah periode tahun ini. Jadi langsung bisa dibandingkan terhadap dua parameter sekaligus. Dan di bawahnya adalah bentuk angkanya, di mana akan muncul persentase terhadap pencapaian di tahun sebelumnya ataupun terhadap targetnya bagaimana. Kemudian ada top 3 sales. Di sini dibagi terhadap produk, kategori, kisaran harga, outlet-nya kalau ada cabang, kemudian rentang waktu kedatangannya, kemudian jalur pemasarannya. Selain itu ada bantuan bentuk grafik di mana bentuknya kalender ya. Itu kita bisa melihat rekap harian, rekap penjualan harian untuk melihat apakah bagaimana kondisinya per hari penjualan itu terhadap target dan terhadap rata-ratanya. Jadi di sini kita bisa lihat nih, di bawah nih angkanya bisa dirubah nih yang di kotak putih. Jadi sebagai contoh yang warnanya merah muda ini, itu dia penjualannya adalah minus 20% dari rata-rata. Kemudian kalau yang hijau ini antara di atas rata-rata, itu 50% di atas rata-rata. Ya. Ini kita bisa pilih parameternya terhadap rata-rata penjualan atau terhadap target. Ya, kalau terhadap target, nanti ini akan berubah juga judulnya menjadi target. Ya, dan warnanya akan kelihatan sudah berubah. Oke, itu untuk kalender. Kemudian ini adalah modul yang sangat berguna untuk melakukan analisa, di mana di sini ada analisa penjualan mingguan dan ada analisa penjualan bulanan. Jadi di sini terlihat ini yang paling atas adalah minggu yang ingin kita lihat dan dibandingkan terhadap minggu yang lain. Kita bisa memilih di sini minggu yang pertama. Kemudian minggu yang ingin kita bandingkan di bawahnya di sini. Jadi di sini terlihat bahwa ada peningkatan penjualan dari satu minggu sebelumnya. Dan di sini adalah harinya. Jadi per hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini bisa dilihat pergerakan kenaikannya maupun penurunannya. Dan ini dari hari ini juga bisa juga terdapat tadi program yang kita tulis, apakah itu program ataukah itu situasi negatif. Dimana di sini teman-teman bisa langsung melihat impact dari masing-masing informasi terhadap penjualan di hari yang sama. Ya, jadi misalnya hari Senin ada program nih di minggu ini, minggu sebelumnya tidak ada program, tapi minggu sebelumnya ada coffee shop baru buka misalnya. Jadi bisa langsung dilihat ternyata programnya lebih powerful sehingga coffee shop baru itu belum menimbulkan ancaman, tapi kemudian dilihat hari Kamis kok turun nih gitu kan. Nah, jadi bisa dilihat di sana. Kalau ini mingguan, ini perbandingannya adalah antara hari yang sama dengan tanggal yang berbeda. Sedangkan kalau di bulanan, itu nanti kita bisa membandingkan tanggal yang sama di hari yang berbeda, tapi beda bulan. Jadi di sini adalah bulanan. Jadi formatnya yang bagian atas hampir sama ya dengan yang mingguan. Dimana ini adalah bulan yang ingin kita evaluasi terhadap bulan-bulan yang lain. Di sini ada rekapnya, persentasenya apakah naik atau turun. Kemudian di sini adalah ada penjualan 6 bulan terakhir. Yang warnanya berbeda sendiri ini adalah topnya ya di bulan tersebut. Kemudian di sini ada tren penjualan 5 produk yang paling laku di bulan sekarang, bulan yang kita ingin evaluasi, dibandingkan terhadap bulan sebelumnya penjualan produk itu bagaimana. Jadi di sini bisa kita lihat apakah naik atau turun top 5 produknya. Jadi kita memilih bulan 1 di sini, bulan 2 di sini, kemudian tanggal awal. Tanggal awal ini berhubungan dengan, karena ini kan kita hanya mengevaluasi 10 hari saja. Kita tidak mengevaluasi langsung 30 hari, kita masih evaluasi 10 hari. Jadi di sini kita bisa lihat hari per harinya apakah naik ataukah turun.
Dan kita rubah misalnya di sini kita mau mulainya tanggal 4 karena tidak harus mulainya dari tanggal 1. Ya, terlihat tanggalnya berubah tanggal 4. Dan di sini nanti kalau ada program ataupun kondisi negatif akan muncul informasinya di sini sebagai bahan evaluasi teman-teman terhadap usaha coffee shopnya. Kemudian di bagian bawah ini ada top 5 produk untuk masing-masing bulan. Seperti ini kan tadi membandingkan Juli terhadap Desember. Akan muncul top 5-nya baik untuk produk ya, secara rupiah dan secara unitnya. Kemudian rentang waktu kedatangan yang kontribusinya secara rupiah paling tinggi itu akan ada di paling atas. Kemudian ini secara unit penjualannya. Kemudian tentang harga produk yang dibeli. Kemudian kategorinya. Kemudian outletnya kalau di cabang ya. Kemudian jalur penjualannya. Oke, untuk penggunaan saya kira itu teman-teman bisa eksplor lebih lanjut dengan ngoprek di aplikasi ini. Oke, terima kasih.